merah itu adalah gambaran usaha tani, budidaya, on farm. Dan ini yang dilakukan oleh, yang biasa kita lihat dilakukan oleh petani-petani kita. Kelompok tani, petani, kok bisa gitu ya? Kok ada itu? Pertunjukan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam food estate itu ada konsolidasi. Di gambar ini, konsep ini kalau kita sederhanakan, 3 bentuk konsolidasi yang harus kita lakukan. Pertama, konsolidasi orangnya, petaninya. Ya. Jadi petani ini konsolidasi ke dalam kelompok tani sudah betul secara administrasi. Saya coba baca kembali. Apakah betul itu kelompok tani si A, si B, si C itu masih ada? Coba diverifikasi. Jangan-jangan namanya saja, orangnya sudah tidak ada, sudah pindah dan seterusnya. Kemudian petani ini terkonsolidasi lagi ya, di dalam Gapoktan. Itu pun sudah kita lakukan. Bahwa setiap desa ada Gapoktan. Kemudian kita konsolidasi lagi menjadi Gapoktan bersama. Gapoktan bersama itu adalah gabungan dari beberapa Gapoktan. Kalau begitu berarti gabungan dari beberapa desa. Karena satu Gapoktan, satu desa. Nah, Gapoktan bersama itu berada di desa, kelompok tani, mungkin itu di level dusun, ya, kelompok tani. Kemudian Gapoktan di level desa. Kemudian Gapoktan bersama itu di level klaster. Bisa antar desa, bisa antar kecamatan di dalam satu klaster. Jadi ini aktivitas yang warna merah ini tadi itu akan dikonsolidasi melalui Gapoktan bersama. Jadi wadah kita ingin mengintegrasikan dari hulu sampai hilir. Di situ ada pedagang, ada off-taker kayak apa. Itu yang usaha itu yang kita konsolidasikan. Setelah usaha ini bisa terkonsolidasi, mana konsolidasi usaha ini jangan diartikan bahwa usaha itu menjadi milik bersama, tidak. Bukan itu maknanya. Tapi yang dimaksud kita konsolidasi usaha adalah bahwa usaha itu ya, tetap milik individu-individu di sana, tetapi ini bisa bersinergi dengan usaha yang ada di situ. Karena ini nanti akan mencerminkan korporasi petani. Kemudian setelah usaha ini terkonsolidasi, maka akan kita lakukan konsolidasi manajemen. Inilah yang kita sebut dengan korporasi petani. Jadi korporasi petani, kalau dari gambar ini food estate dengan pendekatan berbasis korporasi petani, berarti ada 3 level bisnis minimal yang harus terkonsolidasi. Yang pertama adalah bisnis individual, petani. Kemudian ada Gapoktan bersama di situ. Ada aktivitas bisnis. Jadi Gapoktan bersama itu saya sering sampaikan itu adalah bentuk kelembagaan hibrid. Hibrid itu ada 2 sisi, 2 kaki dia. Di satu sisi itu dia basis pemberdayaan. Untuk kita melakukan pemberdayaan petani, kelompok, Ostra Tani masuk di situ. Kemudian ada basis ekonomi, basis bisnis. Ada usaha di situ. Apakah usaha alsitan, hujan dan seterusnya. Tergantung Gapoktan itu yang dianggap punya prospek untuk mengembangkan bisnis. Nah, bisnis yang ketiga ya, itu yang hilirisasi tadi.
di situ bisa Gapotan yang punyanya, bisa swasta. Makanya sekarang dari pengalaman kita, nampaknya kalau kita bermain sendiri, ya dengan petani saja, kayaknya nggak sulit berkembang korporasi itu. Jadi korporasi tidak bisa, walaupun itu milik petani, itu tidak bisa mengisolasikan diri. Dia harus menjadi satu bisnis yang terbuka korporasi. Harus bisa menerima ya, pelaku-pelaku usaha lain yang ada di dalam itu. Bisa swasta, bisa BUMN, bisa BUMD. Nah, kalau kita sudah lakukan konsolidasi tadi, ya, maka kegiatan produksi mulai dari hulu tadi itu bisa terstruktur. Jika bisa memenuhi apa yang diminta oleh pasar. Pasar sudah terjamin. Karena kayak Pak Buyung tadi kita sudah ada kontrak misalnya. Dia bagian dari pelaku bisnis yang ada di dalam food estate. Itu yang harus kita konsolidasikan. Gimana nih Pak Buyung? Bisa nggak kita bekerja sama? Bagaimana harganya? Supaya tidak terjadi eksploitasi. Nah, untuk supaya tidak terjadi eksploitasi, maka konsep yang kita kembangkan itu adalah yang saya sebut sebagai creating share value. Artinya nilai bersama, menciptakan nilai bersama, nilai ekonomi dan nilai sosial bersama. Bagaimana perusahaan itu yang di mindset kita sekarang itu adalah mencari keuntungannya sendiri. Tapi dengan masuknya food estate yang berbasis korporasi, dia tidak memikirkan keuntungannya sendiri, tapi juga memikirkan itu ada di dalam kawasan itu ada cluster. Jadi mohon jadi perhatian. Bapak punya kawasan tapi nggak ada cluster, nggak ada jelas pendekatan. Jadi di situ ada cluster. Jadi cluster itu ada aneka aktivitas di situ. Ada multi komoditas juga di situ. Kira-kira ini. Nah, ini kan satu kawasan 10.000 di dalam lingkaran merah ini. Di dalam lingkaran merah ini ada kawasan, ada klaster. Klaster ini nanti kita bisa tetapkan, kita sesuaikan tadi dengan pendekatan geografis, infrastruktur, sehingga keluarlah satu klaster itu berapa hektar. Bisa saja ada yang variasi, tidak persis sama. Karena susah juga kayak itu matematika di lapangan. Bisa di sini satu klaster 1.000, mungkin di klaster lain 1.200. Karena memang nggak bisa kita paksakan 1.000. Ya. Karena nggak mungkin kita mencilkan 200 misalnya, seperti itu. Ini yang PR pertama. Ini harus terpetakan dengan baik. Tadi saya lihat yang teman-teman Banyuasin sudah lihat ke saya tadi. Ini klasternya Pak tadi keluar tadi. Bagus. Saya kira teman-teman bisa ikuti. Lanjut. Nah, ini infrastrukturnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan. Jadi Bapak jangan berpikir Bapak Ibu sekalian yang ada hadir di sini bahwa food estate itu semuanya di Kementan. Tidak. Ada di PUPR juga. Infrastruktur terutama irigasi, jalan. Kita bisa manfaatkan juga teman-teman dari PDT, Kementerian Desa dan Kementerian Desa. Itu ada BUMDes-nya, udah ada programnya, bisa kita sinergikan juga di sini. Kemudian Alsintan, mungkin Kementan. Ya. Alsintan termasuk sarana penunjang. Nah, kadang-kadang teman-teman berpikir bahwa Alsintan ya cukup udah traktor, combine, tapi tidak memikirkan sarana penunjangnya. RNU misalnya ya. Penunjangnya apa? Bisa saja di situ harus ada bengkel, sarana bengkel. Kemudian bisa saja operatornya nggak ada, harus kita siapkan. Ini sarana-sarana yang harus kita siapkan. Kemudian perluasan area pertanian, termasuk infrastruktur penunjangnya.
Di Kalteng saya bilang sama Bu Kadis, kalau bisa dibangunlah itu kantor Gapotan bersama misalnya. Kayak ada perkantoran, ada komplek yang mencirikan itu industri. Ada gudang penyimpanan dan sebagainya. Jadi tidak otomatis hanya budidaya saja. Lanjut. Nah ini teknologi. Ini teman Bapak Ibu bisa konsultasi dengan teman-teman di BPTP. Bagaimana rancangan teknologinya untuk komoditas ini yang kita anggap sebagai core business. Jadi teknologinya yang mulai dari hulu sampai hilir, ya, budidaya segala macam. Dan ini rancangan teknologinya, inovasi yang mau dikembangkan itu akan menyesuaikan dengan pemilihan varietas, pemilihan jenis pupuk dan segala macam. Desain irigasi. Dan ini standar teknologinya. Dan teman-teman BPTP sudah punya banyak pengalaman dan juga sudah punya teknologi-teknologi untuk bagaimana mendukung kegiatan yang ada di on farm, yang ada di usaha tani. Mungkin teknologi manajemen mungkin sudah ada juga. Jadi teknologi bagaimana meningkatkan kinerja manajemen di dalam pengelolaan dengan digitalisasi dan seterusnya. Lanjut. Nah, memang sebaiknya ini teknologi 4.0 digitalisasi. Bappenas selalu menuntut itu. Food estate itu harus ada teknologi modern digitalisasi. Tapi kan itu sulit juga kita mau mengembangkan dengan area yang luas. Tapi bisa kita siasati, kita punya Center of Excellence. Misalnya 1000 hektar. Mana Center of Excellence-nya? Itulah yang menggambarkan digitalisasi semua di sini. Ya, kalau ada uangnya bisalah kita kembangkan semua. Tapi paling tidak kita bisa menunjukkan Center of Excellence. Di Sumsel kemarin saya usulkan itu ya, Center of Excellence. Harus ada Center of Excellence-nya yang kita anggap full teknologi di situ. Bahkan bisa melompat ke teknologi digitalisasi, ke 4.0. Dan petaninya tentu harus dipersiapkan. Itu nanti akan dibentuk orang perorangan. Jadi di dalam akte pendirian perseroannya melalui Gapotan bersama itu adalah individu-individu. Nantinya, kalau ada 1000 ya 1000 terdaftar sebagai pendirinya. Pendekatan yang kedua itu adalah melalui koperasi. Korporasi yang sudah lengkap secara administrasi itu bisa membentuk perseroan. Tapi minimal dua koperasi minimal. Pilihan ketiga itu nanti saya sampaikan karena masih mau dibahas. Ini usulan dari manifest. Tapi bisa diimplementasikan kalau memang prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan itu adalah bisa pegang. Lanjut. Ini bentuk organisasi Gapotan bersama itu sederhana, ya, hampir mirip-mirip Gapotan. Lanjut, kemudian ini struktur organisasi korporasi petani. Di situ seperti perseroan sesuai undang-undang. Undang-undang perseroan itu undang-undang nomor 40 ya, 40 2007. Ya, ada minimal ada komisaris, kemudian ada direksi utama. Ya kalau mungkin di awal-awal gak usah banyak-banyak lah, cukup komisaris sama direksi saja. Nanti kalau sudah mulai berkembang bisa dilengkapi. Lanjut. Ini manajemen pengelolaan food estate. Jadi kawasan 10.000. Ya, dalam 10.000 itu ada manajemen berjenjang.
Kalau di sini saya sebut sebagai manajemen proses bisnisnya. Jadi yang terkecil itu nanti kendalinya ada di kelompok tani. Itu ukurannya mungkin 50 sampai 100, tergantung di masing-masing wilayah. Kelompok tani yang bertanggung jawab di dalam hal bagaimana meningkatkan produksi di situ. Kemudian naik lagi, itu ada namanya divisi. Divisi itu bisa saja kita anggap satu divisi 100 atau 200 hektar per divisi. Dia yang mengendalikan di situ. Dia yang bertanggung jawab terhadap kawasan 100 hektar itu. Divisi. Kemudian di atas itu namanya klaster. Klaster itu bisa 1000 sampai 2000. Maka manajer klaster yang bertanggung jawab semua kegiatan aktivitas yang ada di klaster 1000 itu. Kemudian baru direksi yang bertanggung jawab secara keseluruhan kawasan itu. Jadi pengendalian semua terkendali. Persoalannya sekarang kan tidak mungkin kita sukarela. Namanya korporasi semua harus bayar secara profesional. Jadi yang bertanggung jawab 100 hektar 50 sampai 100 itu juga digaji. Siapa orangnya sih? Kemudian divisi juga begitu. Bisa kita manfaatkan divisi misalnya PPL atau tenaga lain yang memang bisa punya kompetensi untuk bertanggung jawab. Termasuk manajer tanaman pangan. Kalau nggak salah saya sudah ada itu manajer kawasan. Lanjut. Bentukan dan penguatan. Lanjut. Ini proses bisnis ya. Jadi tadi saya sudah sampai sedikit ada 3 level bisnis ya. Jadi situ gambar orang itu bisnis di budidaya yang dimiliki oleh petani. Kemudian di level gapotan, kemudian di level korporasi. Semua membutuhkan pembiayaan. Kalau petani mungkin kita akan buka akses kur. Gapotan bersama mungkin saja ada kur khusus. Kemudian korporasi mungkin ini yang masih question mark. Kalau korporasi ini makanya tadi satu solusi yang di Loka Utara itu bagus harganya. Dia masukkan BUMD di sana dengan menanamkan modal sekitar 4 miliar sebagai inisiasi awal supaya korporasi ini bergerak. Jadi Pemdanya turun membayar masuk sebagai penyertaan modal itu kemarin 4 miliar. Saya nggak tahu terakhirnya seperti apa. Rencananya seperti itu, sehingga korporasi sudah punya modal kerja. Dan itu saya sampaikan dengan Pak Bupati di India itu, yang pernah saya kunjungi, itu awal-awal korporasi petani itu 70-80% modalnya itu dari Pemda. Kemudian 10 tahun karena ini berkembang, dia bekerja sama dengan swasta, buka pabrik, membangun pabrik kakao, pabrik coklat. Sekarang tuh karyawannya 3.000-an. 3.000. Kantornya 5 lantai. Dan saya mengunjungi di situ. Lihat. Jadi sekarang uang Pemda sudah dikembalikan semua. Jadi sekarang murni perusahaan itu, korporasi itu punyanya petani. Tapi dia bekerja sama dengan swasta dan membangun industri coklat. Lanjut, food estate yang sudah kita lakukan. Ini penting, harus terinci dan jelas, terutama terkait dengan anggaran. Biasanya di anggaran itu harus clear, RO dan KRO-nya, klasifikasi rincian outputnya dari kegiatan food estate ini. Kalau nggak itu, kita sulit untuk bisa mendapatkan anggarannya kalau outputnya nggak jelas. Saya kira demikian, mungkin kita bisa diskusi. Saya kira teman-teman masih segar, kita yakin diskusinya bisa sampai subuh nih. Kita siap. Setengah 12 Pak. Setengah 12 ya. Secara singkat, saya pikir nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.